Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Mujana dengan NIM 181940122, mahasiswi kebidanan tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Negeri Pangkal Pinang, akan menampilkan video roleplay untuk memenuhi ujian praktek Askep Gadar dengan subjudul penanganan pada pasien dengan kasus atonia uteri atau penanganan KBI-KBE. Terima kasih, selamat menyaksikan. Mintalah bantuan oleh asisten untuk melakukan MAK3 dengan menyuntikkan oksitosin 10 intraunit di paha sebelah kiri ibu secara IM. Jangan lupa lakukan pengeluaran plasenta. Jika tali plasenta dan ditemukan tanda-tanda pelepasan tali plasenta memanjang, maka dekatkan klem di depan introitus vagina. Baiklah Ibu, tolong bantu saya untuk menelan ya Bu. Jangan lupa tangan sebelah kiri dorsal kranial. Bantu ya Bu. Plasenta berhasil dikeluarkan. Jangan lupa untuk memeriksa kelengkapan plasenta dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri melakukan masese uterus. Jika uterus tidak berkontraksi, maka periksalah jalan lahir. Lakukanlah eksplorasi. Apakah ada sisa-sisa plasenta, kotiledon yang tersisa, ataupun perlukaan jalan lahir. Jika tidak ada, namun belum juga ada kontraksi, maka persiapkanlah untuk melakukan kompresi bimanual interna. Sebelumnya, beritahu dulu kepada keluarga pasien untuk dilakukan tindakan. Baiklah Pak, istri Bapak perutnya tidak juga kunjung mengeras atau kontraksi Pak. Nah, hal ini akan dikhawatirkan ibunya mengalami perdarahan. Jadi, istri Bapak akan kami lakukan penanganan Pak. Apakah Bapak menyetujuinya? Setuju. Baiklah Pak, jika Bapak menyetujuinya, silahkan dibaca berkas ini dan tanda tangan di sini ya Pak. Setelah melakukan inform consent, maka persiapkanlah alat untuk melakukan KBI. Sebelumnya, karena kita sudah selesai dari mempersiapkan persalinan atau melakukan proses persalinan, maka jangan lupa untuk mengganti handscoon dengan handscoon yang baru. Lepas handscoon di dalam larutan klorin dan lakukan cuci tangan 6 langkah. Di bawah air mengalir. Keringkan menggunakan handuk bersih. Persiapkanlah alat-alat. Adapun alat-alat yang digunakan dan diperlukan adalah sepasang handscoon bersih atau DTT. Tekan. Lalu handscoon steril atau DTT yang panjang hingga ke siku. Lalu seperangkat infuset dengan cairan linjer laktat atau natrium klorida, tourniquet, plaster, alat tensi untuk mengecek tanda-tanda vital ibunya, lalu obat yang akan diberikan kepada ibunya berupa oksitosin dan juga metil ergometrin. Jangan lupa juga spet dan infusetnya. Letakkanlah spet di bak instrumen. Steril. Jangan lupa membuang sampah di tempat sampah habis pakai.
mendekatkan alat kepada ibu. Setelah mendekatkan alat kepada ibu, maka kenakanlah handscoon. Kenakan handscoon terlebih dahulu di bagian sebelah kanan untuk mempersiapkan pemberian obat kepada ibu. Kenakan handscoon steril dan handscoon steril yang lebih panjang. Setelah menggunakan handscoon, maka lakukanlah KBI pada ibu, yaitu dengan cara tangan dibentukkan introitus atau berbentuk menguncup seperti ini, yaitu secara obstetrik, menyatukan kelima ujung jari melalui introitus vagina ibunya. Anggap ini sebagai vagina ibu. Masukkan ke 5 jari tersebut secara perlahan-lahan ke vagina ibu hingga menyentuh vernix anterior ibunya dan dirasa sampai dengan uterus anterior. Pastikan kelima jari menekan semua bagian fornix anterior dan tangan sebelah kiri membentuk mengepal dan menekan bagian uterus anterior ibunya ke arah depan sehingga uterus ibu ditekan dari dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Lakukan KBI ini selama kurang lebih 2 menit. Lakukan kurang lebih selama 2 menit. Proses ini langsung dilakukan pada bagian pembuluh darah ibu atau bekas implantasi di dalam dinding uterus, dan hal ini dilakukan untuk merangsang myometrium untuk berkontraksi. Lakukan selama 2 menit. Lalu evaluasilah keberhasilan. Jika perut ibu berkontraksi dan perdarahan berkurang, teruslah lakukan KBI ini selama 2 menit. Kemudian perlahan-lahan keluarkanlah tangan dari dalam vagina dan pantaulah keadaan ibu selama kala 4. Namun, jika uterus uterus berkontraksi namun perdarahan juga belum berhenti, maka periksalah laserasi jalan lahir. Bisa jadi ada perlukaan pada perineum, vagina ataupun serviks ibunya. Dan jika kontraksi uterus juga belum juga berkontraksi, tidak ada juga kontraksi uterus, maka lakukanlah penanganan selanjutnya, yaitu penanganan KBE atau kompresi bimanual eksterna. Mintalah bantuan keluarga atau asisten untuk menekan bagian fundus uteri ibu, karena kita akan mempersiapkan untuk proses penanganan selanjutnya, yaitu KBE. Baiklah, asisten tolong pegang ya, ini tekan bagian ini. Baik. Keluarkan tangan kita sebelah kanan secara perlahan-lahan. Setelah meminta bantuan pada asisten untuk melakukan penekanan pada bagian uterus ibu,
maka persiapkanlah alat terlebih dahulu. Lepaslah handscoon terlebih dahulu. Di dalam larutan klorin 0,5%. Dan cuci tangan dan langkah. Keringkan menggunakan handuk bersih. Setelah mencuci tangan, maka persiapkanlah alat kembali. Persiapkan alat dan kenakanlah handscoon kembali di sebelah kanan. Setelah menggunakan handscoon di sebelah kanan, maka masukkanlah obat yaitu metil ergometrin 0,2 mg ke dalam spet dan metil ergometrin. Lalu masukkan juga oksitosin 20 intraunit atau sama dengan 2 ke dalam spet. Jika obat sudah dipersiapkan, maka dekatkanlah alat-alat kepada ibu. Kita akan melakukan pemberian ergometrin atau metil ergometrin 0,2 mg kepada ibu dengan cara IM. Kenakanlah handscoon di tangan sebelah kiri. Baiklah ibu, bapak, saya akan melakukan penyuntikan pada ibunya untuk memberikan terapi pada ibunya, yaitu dengan cara menyuntikkan obatnya di paha sebelah kiri. Maaf ya bu, jika ibu merasakan ketidaknyamanan sedikit. Lakukanlah penyuntikan metil ergometrin 0,2 mg di paha sebelah kiri ibu dengan teknik IM. Jangan lupa bersihkan dulu bagian yang akan disuntik menggunakan kapas alkohol. Kali usap. Tahan ya bu. Ya. Jangan lupa untuk membuang sampah benda tajam di safety box. Setelah dilakukan pemberian metil ergometrin di paha sebelah kiri ibu, maka lakukanlah pemasangan infus dengan cairan RL 500 ml dengan dicampurkan dengan oksitosin 20 intraunit, yang mana sudah kita persiapkan tadi. Campurkan bersama dengan cairan RL. Baiklah, agak digoncang. Setelah tercampur,
gantungkan dan sambungkanlah dengan infuser. Pastikan tidak ada udara atau oksigen di dalam selang infus. Jika sudah dipastikan tidak ada oksigen, maka langkah selanjutnya adalah carilah vena ibu. Baiklah, Ibu, bantu saya untuk mengepalkan tangannya ya, Bu. Minta bantuan ibunya untuk mengepalkan tangan untuk menemukan vena ibu. Jika sudah ditemukan vena ibu, maka masukkanlah aboket dari arah bawah mata pisaunya ke vena ibu. Lihat apakah ada kelainan pembukuan darah pada ibunya. Jika tidak ada, maka segera sambungkan dengan infuser. Setelah dilakukan pemasangan infus, maka jangan lupa untuk mengatur tetesan per menit dari infus tersebut, yaitu sebanyak 60 tetesan per menit. Setelah dilakukan pemasangan infus RL yang harus dihabiskan dalam 15 menit pertama dengan 60 tetes per menit, maka lakukanlah tindakan KBI lanjutan. Gunakan sarung tangan DTT yang lebih panjang di tangan sebelah kanan. Lalu tadi kan sudah diminta bantuan oleh asisten untuk menekan bagian uterus luarnya. Maka sama seperti langkah awal, masukkan lagi kembali tangan dengan cara menyatukan kelima jari atau obstetrik ke dalam vagina ibu secara perlahan. Temukan sampai dengan 5 jari menyentuh bagian fornix uteri dan mintalah gantian tangan keluarga tadi diganti dengan tangan kita. Tekanlah bagian uterus bagian luar hingga bagian uterus bagian luar dan dalam seperti menyatu. Lakukanlah langkah ini, pertahankan. Jika 1-2 menit kontraksi uterus juga belum ada, maka segeralah lanjut rujuk ibu dan lakukanlah KBI ini selama proses rujukan. Dan infus ibu tadi pertahankan. Jika sudah habis dalam 10 menit pertama 500 ml tadi, maka segeralah ganti atau tambah cairan dengan 500 ml RL lagi selama 1 jam. Jika juga masih dibutuhkan, maka berikanlah cairan RL sampai dengan 1,5 liter. Lakukanlah hal ini, dan jika sampai 1-2 menit juga belum selesai, maka lakukanlah rujukan. Baiklah, jika hal ini sudah berhasil ataupun proses kontraksi uterusnya sudah berhasil berkontraksi, maka selesaikanlah proses ini dan lakukanlah perawatan lanjutan. Beginilah dan demikianlah cara atau mekanisme KBI dan KBE. Jika tindakan KBI KBE tadi berhasil, maka lakukan perawatan lanjutan, yaitu dengan cara memantau tanda-tanda vital ibu selama 10 menit dalam 10 menit dalam 1 jam pertama. Lakukan hasil tindakan ibunya di dalam pencatatan dan berikan instruksi kepada pihak jika diperlukan rujukan. Baiklah, namun apabila KBE tadi juga belum berhasil kepada ibu, maka lakukanlah kembali rujukan ibu tersebut.
Setelah dilakukan penanganan KBI dan KBE, maka lakukanlah dekontaminasi dan pencegahan infeksi pada proses persalinan. Bersihkan dan rapikan kembali ibunya jika proses telah berhasil dilakukan. Baiklah Ibu. Lepaskan APD dan rapikan kembali alat. Lepaskan handscoon secara terbalik di dalam larutan klorin. Lepaskan. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan 6 langkah. Bawa air mengalir. Setelah melakukan dekontaminasi alat dan sterilisasi, maka periksalah tanda-tanda vital ibu dalam 10 menit dalam jangka kurun waktu 10 menit 1 jam pertama. Dan jangan lupa untuk melakukan pendokumentasian. Baiklah Ibu, proses KBI dan KBE atau proses pencegahan perdarahan pada Ibu sudah berhasil dilakukan. Dan untuk selanjutnya kami akan melakukan pemantauan dalam pada diri Ibu ya Bu. Baiklah Ibu, kita akan melakukan pengecekan tanda-tanda vital pada Ibu. Cek darahnya dulu ya Bu ya. Wah, tensi Ibu sudah normal ya Bu, 120/80. Nah, jika Ibu merasakan nanti ada keluar darah yang lebih banyak ataupun merasa tidak nyaman pada daerah vaginanya, segera harap lapor pada saya ya Bu. Sekian dan terima kasih.